Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya teman-teman, dalam video kali ini yang akan menjadi tema bahasan kita adalah miskin sulit kaya, kaya cepat miskin, cepat miskin. Iya, miskin sulit kaya, kaya cepat miskin. Teman-teman, untuk memudahkan pembahasan selalu saya katakan kaya diidentikan dengan masalah bagaimana keadaan keuangannya ya. Supaya lebih gampang, dan miskin di sini lebih kepada orang itu bermasalah dalam hal keuangan, kekurangan finansial, ya, kecarut-marutan urusan duit. Nah, uang mungkin bukan segalanya, tapi segalanya sebagian besar memerlukan alat pertukaran berupa uang. Ya, Anda nonton video ini juga menggunakan pulsa, atau menggunakan kuota internet, atau harus bayar paket bulanan wifi, itu juga pakai duit. Saya membuatnya juga demikian. Jadi sebetulnya nggak ada yang gratis-gratis amat ya. Nah teman-teman, dalam perjalanan teman-teman menjalani hidup ini, tentunya salah satu keinginan Anda adalah berkecukupan, bahkan berlebihan perihal keuangan. Nah, itu sih saya kira bukan sebuah hal yang dosa ya, itu adalah satu hal yang wajar karena Anda ingin bisa mencukupi diri sendiri, kalau perlu bisa membantu orang lain dengan sumber daya keuangan yang semakin berdaya gitu. Nah, di sini saya akan memulainya dari kalimat yang pertama yang menjadi judul ini, miskin sulit kaya. Teman-teman, saya banyak berkecimpung dengan realitas ya, dari zaman mahasiswa saya terjun dalam sebuah penelitian, meneliti masyarakat miskin yang menerima bantuan dan sebagainya. Lalu dalam proses hidup yang lain juga saya bertemu, dicurhatin orang-orang yang bermasalah soal keuangan. Dan di situ tentunya ada satu kalimat yang boleh saya sematkan kepada mereka adalah mereka itu awet banget miskinnya dan sulit banget kaya. Jadi dari dulu gitu urusan keuangan tuh nggak beres-beres. Nah, tentunya variabel penyebabnya banyak. Faktor-faktor yang menyebabkan itu banyak sekali. Tetapi boleh saya katakan di sini salah satu yang paling dominan sering saya lihat orang miskin sulit kaya adalah kebanyakan dari mereka enggan untuk menaikkan angka mereka. Jadi mereka tuh kan ingin bisa menerima banyak, ingin mendapatkan banyak, ingin menerima banyak, tetapi angka mereka segitu-segitu aja. Nah, ciri angkanya seseorang itu tidak siap untuk lebih gede adalah mereka enggan sekali untuk mengupayakan mengeluarkan besar. Jadi ibaratnya gini deh, misalkan naik kereta kelas bisnis itu 100.000 tiketnya, kereta ekonomi 10.000. Mereka itu tidak pernah ada keinginan untuk merasakan kereta kelas yang lebih tinggi dengan sedikit menabung, lalu coba deh ngerasain gitu loh, rasanya naik kereta yang mahalan itu seperti apa. Mereka lebih memilih untuk naik kereta yang murah tanpa AC dan sebagainya, misalnya begitu. Jadi sulit sekali untuk menaikkan angka mereka. Apa-apa bilang mahal, mudah sekali untuk kagetan dan gumun ya, terheran-heran melihat harga sebuah barang, 1 M gitu loh. Jadi kaya itu sesuatu yang terlalu jauh untuk mereka jangkau.
Nah, banyak sebetulnya orang yang curhat itu angkanya seperti itu. Wah, mahal banget ya Mas ya, gitu loh. Wah. Jadi, padahal sebenarnya bukan mahal, tapi mereka tidak mau memprioritaskan itu. Asli, saya dulu waktu masih uangnya pas-pasan, itu waktu masih mahasiswa pun, saya buku yang saya beli lebih banyak dari orang-orang yang diberi uang saku oleh orang tuanya lebih banyak dari saya. Saya beli buku 30.000 harganya ya, 50.000 padahal itu tahun 1998. Itu angka yang gede loh. Dan saya menabung untuk itu, menaikkan angka saya gitu. Untuk sesuatu yang saya anggap penting. Nah, orang miskin sulit kaya rata-rata itu mereka tidak mau untuk menaikkan angka mereka. Mereka masih berpikir gimana caranya untuk bertahan hidup, untuk makan, itu aja. Nah, sampai dengan pola pikir itu berubah, agak sulit untuk orang itu untuk menerima finansial yang lebih besar. Jadi, hobinya cari gratisan, barang murah, setiap ada Harbolnas, hari belanja online nasional, itu langsung baru berani belanja. Di luar itu tidak berani, senengnya menawar-nawar, senengnya membandingkan harga selisih Rp1.000 aja itu bisa membuat jadi galau. Jadi orang-orang yang seperti ini sulit banget untuk jadi kaya atau uangnya bertambah. Nah, ketika Anda sudah mengalami kenaikan angka, menerima lebih banyak, Anda bisa menghasilkan banyak, penghasilan Anda naik. Apakah tidak ada jebakan baru? Ada. Ini yang saya bilang, di awal ada orang yang miskin sulit kaya, dan ketika mereka sudah berhasil keluar dari sini, maka mereka harus mewaspadai kalimat kedua, kaya cepat miskin. Teman-teman, kalau Anda telusuri, ada satu kisah-kisah, ada orang-orang yang mereka kaya mendadak, mendapatkan melalui lotre, melalui undian, dan sebagainya, atau melalui warisan. Mereka tidak lama berada dalam kelimpahan keuangan itu. Tidak lama kemudian mereka kembali miskin lagi, bahkan bisa memiliki hutang. Kenapa? Teman-teman, amati ini. Jika Anda sudah gede dalam menghasilkan, mampu menerima banyak, yang bikin Anda miskin adalah Anda jadi mudah sekali nafsu untuk membelanjakan uang Anda yang Anda terima. Jadi, Anda kurang bijaksana dalam membelanjakan uang. Mudah sekali muncul satu hasrat untuk menghabiskan uang. Jadi akhirnya tuh easy come, easy go. Jadi di awal Anda itu pelit banget ngeluarin duit. Nah, jebakan yang kedua adalah Anda boros banget gitu loh. Nah, repotnya adalah ketika Anda tidak bijaksana atau kaget menerima uang gede, itu biasanya Anda mudah sekali untuk tergoda membelanjakan uang. Mudah sekali tergoda. Bahkan misalkan akhir bulan nanti dapat segini, Anda sudah terpetakan, nanti beli ini. Nafsunya gede banget untuk belanja-belanja seperti itu. Yang sebetulnya setelah udah dibeli, akhirnya baru sadar bahwa sebetulnya semua itu tidak terlalu signifikan untuk dibeli. Nah, saya mewaspadai beberapa hal dulu setelah mengalami itu. Saya ternyata kok banyak barang yang sebetulnya nggak penting-penting amat saya beli ya. Nah, teman-teman, itu yang perlu Anda waspadai ketika nanti Anda kenaikan finansialnya sudah mulai signifikan. Jadi akhirnya paradok. Di awal jebakan Anda terlalu pelit, setelah nanti sudah keluar dari situ jebakan Anda akhirnya terlalu boros. Silakan Anda bangun keseimbangan antara keduanya, dan setiap orang itu punya jebakannya sendiri-sendiri. Jadi jangan dikira orang kaya tidak ada jebakannya, ada juga jebakannya. Jadi saya yakin teman-teman yang mungkin keadaan finansial kurang bagus pada kesempatan kali ini, Anda pengen memperbaiki itu. Tapi ingat, saya yakin banyak di antara kita ingin tidak hanya kaya sebentar, tidak ingin hanya banyak duit sebentar, tapi Anda pengen punya banyak duit jangka panjang, kalau bisa selamanya. Jadi, jebakannya apa? Anda miskin sulit kaya, atau Anda membangun satu karakter kaya cepat miskin. Hanya Anda yang mengetahui apa yang sedang bergejolak di dalam diri Anda. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.